berdiri. Permisi turun teman-teman. Sebelum kita mulai aktivitas kita, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada guru. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Terima kasih. Hari ini kita pertemuan keberapa? Yang kedua atau yang ketiga ya? Iya, Bu. Saya akan cek kehadiran kalian. Sebelum kita masuk ke materi, saya cek ada yang tidak hadir di sini. Semua sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk di pelajaran, cek dulu sampah-sampah yang ada di dalam bawah lantai di mana diangkat dan dibersihkan. Tadi menyapu atau tidak? Nyapu, Bu. Berapa orang yang menyapu tadi? Kok masih banyak sampah-sampahnya itu dibuang dulu. Yang ada sampah dibuang di tempat sampah. Seperti itu. Semua sudah bersih? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita lanjut materi, ada yang tahu lagu ini, Kak? Tahu. Ada yang tahu? Tahu. Oke, kalau ada yang tahu silakan. Satu orang pimpin dulu lagu ini. 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Itu lagu tentang apa? Oke, berarti sudah tahu ya kita hari ini belajar tentang apa? Ada yang tahu? Kita mau belajar tentang apa hari ini? Tentang nenek moyang. Tentang Nenek moyang. asal usul Nenek moyang. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan yang pertama menjelaskan tentang teori-teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua mengidentifikasi manusia yang menghuni Nusantara dan asal usulnya manusia prasastra. Itu kemudian yang ketiga kita akan menguraikan tentang teori-teori asal usul. Jadi kalau tadi dia akan kita menjelaskan, setelah itu baru kita menguraikan tentang asal usul bangsa Indonesia. Sebelum Bu Guru lanjut, ada yang mau bertanya atau ada Bu Guru ada yang mau sampaikan? Ada? Tidak ada? Tidak. Semua semangat? Semangat. Ya, oke. Tidak ada yang mengantuk atau pagi-pagi? Tidak. Tadi pagi semua sarapan ke terang? Sarapan. Oke, baik. Terima kasih. Berarti hari ini siap belajar ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Ini sebelum kita masuk di kegiatan inti, saya akan berikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Tapi sebelum itu, kamu harus semangat semua dulu. Semua ya, semua buka-buka ini. Siapa yang bisa jawab angkat tangan. Jadi materi kita sebelum itu yang dari asal usul nenek moyang tadi, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab. Yang bisa jawab disilakan untuk mengangkat tangan ya. Yang pertama, pertanyaannya Bu Guru yang pertama ini. Jelaskan ciri-ciri fisik manusia purba Megatropus. Saya. Ada yang tahu ya? Lihat, silakan lihat apa itu. Ciri-ciri fisik manusia purba Megatropus adalah yang pertama mempunyai geraham yang besar dengan otot kunyah kuat.
Yang kedua, tulang pipinya tebal. Yang ketiga, kening menjulur ke depan dan tonjolan belakang kepalanya tajam. Yang keempat, belum mempunyai tulang dagu. Yang kelima, memiliki otot tengkuk yang kuat. Yang keenam, badan tegap. Nah, itu jawaban dari Linarti mengenai ciri fisik. Ada yang mau tambahkan? Ciri-ciri fisik? Mungkin ada yang lebih ini lagi? Pas hukum. Pas, tidak ada. Oke, ada lagi pertanyaan yang guru yang kedua ini. Guru. Jelaskan ciri-ciri kehidupan masyarakat praaksara sama berburu dan mengumpulkan makanan. Bagaimana ciri-ciri kehidupan masyarakat pada saat itu dalam mengumpulkan makanan, kemudian dalam berburu. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Saya itu. Silakan aku. Aku ya namanya aku toh. Aku ya. Silakan. Masyarakat bersifat toleran, mereka itu mengembara, pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi ciri-ciri kehidupan masyarakat praksara menurut aku bahwa pada saat itu mereka berpindah-pindah tempat dalam berburu dan mengumpulkan makanan. Pada zaman itu masyarakat praksara ketika dia pada zaman itu mereka dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kehidupan yang baik. baru. Sebelum masuk di kegiatan ini yang berkaitan dengan materi kita. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa yang mendiami wilayah dari Merauke sampai dari Sabang sampai Merauke. Contoh suku bangsa di wilayah Indonesia, ada yang tahu kah? Saya Bu. Silakan. Pradita toh namanya, ya. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia itu suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Baduy. Suku yang ada di. Kalau kita di Papua suku apa yang ada? Asmat apa lagi? Kalau kita di Kerom suku apa yang ada di Kerom ini? Ada suku. Linarti, mana yang Batek? Orang-orang Batek, ya. Suku Batek ada. Suku asli Kerom, ada yang tahu suku asli Kerom Linarti apa? Enseng sama Itu suku asli. Nah, yang tadi kita tanyakan sini suku bangsa yang ada di Indonesia yang secara umum ada apa tadi? Aceh, Batak, Bugis, Toraja, ya. Kalau di Papua ada yang terkenal itu adalah suku Asmat. Dia suku apa lagi yang terkenal selain Asmat? Siapa? Apa nama? Agu? Suku apa? Harus tahu kita punya suku-suku. Yoel? Yosef ini dia orang apa? Ambonnya. Oke, jadi itu berbagai suku dari asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian apa perbedaan suku antara satu dengan yang lain? Siapa yang bisa? Silakan Abu Bakar ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perbedaan suku bangsa yang satu dengan lainnya terdapat perbedaannya masing-masing, antaranya yaitu perbedaan bahasa, adanya bahasa Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Batak, Ambon, dan Papua, dan lain sebagainya. Kemudian adat istiadat dalam perkawinan, upacara ritual, dan hukum adat. Lalu perbedaan seni daerah, kesenian daerah seperti seni tari, lukis, musik, ukir, dan seni pahat. Lalu perbedaan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu perbedaan tata susunan kekerabatan, ada istilah matrilineal, patrilineal, dan parental. Dan yang terakhir yaitu perbedaan suatu susunan bangunan rumah, alat kerja sawah, dan lain-lainnya. Luar biasa jawaban dari kita lanjut lagi. Nah ini yang tadi teori Yunan. Dia mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Namun dari teori
Kemudian ada teori Nusantara. Tuh, teori Nusantara mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Indonesia itu sendiri adalah dari Nusantara itu sendiri. Karena dia berbuat dengan hasil-hasil temuan para ahli dan arkeologi, yaitu fosil-fosil manusia purba pada saat itu, yaitu fosil Homo saurensis dan Homo wajakensis seperti itu. Itu ya. Tidak gelap ya? Tidak gelap. Oke. Itu sampai di sini ada yang mau bertanya? Mereka kan ibu apa sih? Ya, Mereka silakan. kan Siapa Abu ya? Abu. Iya. Silakan Abu. manusia praksara itu kan apa, kalau mereka mencari makan kan mereka bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Itu cara bawa makanannya mereka taruh di tempat apa itu? Mereka bawa mereka bawa makanannya mereka sudah ini bawa ke tempat lain, atau mereka kasih saja di tempat itu ke tempat yang lain? Ini sedikit saya jelaskan ya. Kenapa sekarang di Nusantara ini banyak dikatakan peninggalan praksara? Tadi aku menanyakan ketika mereka berpindah-pindah tempat itu, apakah dia meninggalkan alat-alatnya di tempat itu atau tidak? Kalau di dalam sejarah kita sudah jelas sekali bahwa termasuk secara khusus di Jawa ya, ini kita menggambarkan. Ada yang pernah ke Jawa? Belum ada. Sudah pernah ke Jawa? Jawa apa Mas? Jawa Tengah. Di sana pasti banyak peninggalan-peninggalannya. Nah itu manusia praksara pada saat itu, ketika dia bermigrasi, dia akan meninggalkan. Makanya kadang dikatakan ada penjelasan bahwa meninggalkan sang pada punya. Jadi misalnya pada saat dia tinggal di goa itu, dia akan meninggalkan ciri khasnya. Ketika dia berburu, mungkin dia dapat salah satu binatang yang mereka dapat, dia akan gambar di satu tempat di situ. Kemudian dia meninggalkan apa lagi? Dia meninggalkan dia punya alat-alat apa yang ditinggalkan di situ. Misalnya ketika dia di situ dia menumpuk biji-bijian, pasti akan ada peninggalan lesung, tapi bukan lesung yang sudah terbuat, tapi dia dari batu. Kemudian dia tinggalkan dia. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Guru, Silakan. nanya, orang zaman dulu kalau misalnya mereka mau pindah ke suatu tempat, mau makanan yang habis atau pergantian cuaca? Itu bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau zaman dulu beri aplos dulu untuk ulang kayak dia memikirkan kembali ke itu sangat bagus ya, memikirkan kehidupan kembali ke belakang. Jadi kalau zaman dulu itu dia tidak akan melihat musim, ya bukan karena dia musim hujan dia akan berpindah tempat, bukan karena musim ini dia berpindah tempat, tapi pada saat itu ketika di tempat itu mereka merasa sudah kita punya makanan di tempat ini sudah berkurang, ayo kita ke tempat lain. Tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Kelompok ini mungkin di bahasan ini ada yang bertanyakan? Kayak menghayat semua. Hai. Halo. Hai. Dari malam tidak kemana-mana tuh Pak Yusuf mengantuk. Atau udah mengajar bagaimana begitu? Terlalu monoton? Tidak. Oke, kita lanjut. Hasil kebudayaan antara lain ini hasil-hasil kebudayaan pada masa ini Neolitik, berarti adalah zaman muda ya. Jadi dari sini mereka ini adalah hasil-hasilnya. Apa hasil-hasil mereka? Peninggalan-peninggalannya ini Magapana, Geraba, kemudian kulit kayu kalau dia di cetakkan itu ada ya, di situ ada ya tuh. Kalau yang ini tadi apa hasil peninggalannya adalah serpivila, alat tulang, kalau di sini peninggalannya adalah mata panah, mata panah,
kemudian perhiasan-perhiasan sudah mulai. Jadi pada zaman itu, zaman praksara itu sudah mulai zaman apa Neolitik itu di zaman praksara sudah yang perempuannya sudah mengenal yang disebut dengan perhiasan. Kemudian sudah ada kepercayaan, tapi kepercayaan yang ada pada saat itu adalah animisme dan dinamisme, seperti itu. Awal kepercayaan yang ada di Nusantara. Ada yang bertanyakan sebelum kita lanjut? Kelompok apa? Barisan depan guru? Tidak ada yang bertanya. Sini. Halo. Hai. Itu terlalu lama menjelaskan apa bagaimana? Iya, belum. Baik. Sekarang Ibu akan bagi dalam satu kelompok, bagi dalam bentuk kelompok. Kelompok satu tidak perlu pindah-pindah, namun kelompok satu Ibu bagi yang kelompok 1, 2, 3. Dari diskusi kita, jadi kita akan berdiskusi dari 3 tugas ini masing-masing. Yang nomor 1 kelompok 1, yang nomor 2 kelompok 2, yang nomor 3 kelompok 3. Kalian tidak pertanyaan, kalian kan ada 15 orang ya. Oke, sebelum saya bagi tugasnya, silakan untuk membentuk kelompoknya supaya tidak terlalu makan waktu. Yang ini dimundurkan di situ, yang itu ini mejanya digeser sedikit. Yang ini apa? Aku. Ya, itu. Ini kamu geser ke sini. Tugasnya itu untuk kerja kelompok semua harus aktif ya, mencari jawaban. Itu jangan ada yang hanya melihat-lihat saja, tapi semua harus aktif untuk mencari jawabannya. Jawabannya itu bisa, kalau ada yang punya paket internet bisa dilihat di internet, kalau tidak ada bisa dari buku paket. Dengan semua untuk kerja diskusi kelompok ini, saya akan penilaian saya ada penilaian sikap, ya, penilaian sikap, kemudian penilaian kelompok, mereka kompak atau tidak, seperti itu. Nanti keaktifan itu yang saya akan nilai dari tugas yang kalian kerjakan pada hari ini, ya. Tugasnya jawab, jangan lupa tulis nama kelompok dan nama-nama temannya di kelompoknya. Oke, dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakannya. Kalau ada yang susah ditanyakan ke guru ya, kalau ada kesulitan. Suku bangsa yang wilayah Nusantara berdasarkan jenis rasnya itu minimal berapa suku? Ingat sesuaikan kemampuan kalian. Jangan hanya 1, 2. Oke, sudah selesai? Belum. Sedikit lagi. Satu lagi. Oke, sudah. Waktunya sudah habis. Sudah semua tugasnya. Oke. Silakan ayo 2 menit. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan kelompok 1 akan menganalisis tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia menurut teori. Oke. Yang pertama yaitu teori Yunan, menyebut bahwa adanya kesamaan bahasa atau linguistik dan teknologi berupa kapak tua. Hal ini dibuktikan pada perkembangan bahasa Melayu
Papua di Kamboja. Bahkan Papua di Nusantara juga memiliki kemiripan dengan yang ditemukan di Asia Tengah. 3. Teori of Africa. Ahli genetika Max Rothman menyebutkan bahwa dalam bukti genetik manusia modern saat ini adalah Homo sapiens yang berasal dari daratan Afrika. Dari teori inilah berkembang bahwa Homo sapiens berasal dari Afrika. Mereka bergerak dan berimigrasi ke tempat lain sekitar 2000 hingga 200 hingga 100 tahun lalu. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau tanyakan dengan teori-teori yang disampaikan tadi? Ya, mau bertanya. Uraikan salah satu teori menurut para ahli kelompok 1. Mengenai asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia, diantaranya ada Dr. Andes Muhammad Ali menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Menurut Profesor Halfron meyakini bangsa Indonesia berasal dari daerah Cina Tengah. Menurut Profesor Muhyamin berpendapat bahwa asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari Indonesia, dan menurut Hogen berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Sumatera. Oke, ada masukan? Ingin bertanya lagi. Ya, silakan. Kami ingin bertanya, tolong diperjelas tentang teori Nusantara. Jelas kembali. Teori-teori Nusantara. Jadi menurut ini, menurut tadi sudah di Teori Nusantara. Teori ini juga menyebutkan bangsa Melayu merupakan bangsa dengan peradaban tinggi yang merupakan keturunan dari Homo sapiens dan Homo wajakensis. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Oke, makasih. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Oke, sebelum kita tutup dari pelajaran kita hari ini, dari sekian materi tadi kita akan menyimpulkan dari asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Cuma perhatikan, kita simpulkan dari siapa Abu Bakar mungkin bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan kita pada hari ini tentang materi kita dari asal usul bangsa tadi, bahwa asal usul bangsa Indonesia itu berdasarkan teori-teori, secara khusus teori Nusantara tadi apa bunyinya dari teori para ahli, menurut para ahli bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri berasal dari Indonesia sendiri. Kemudian manusia purba atau manusia praaksara itu adalah yang ada di Nusantara sendiri, itu adalah manusia purba apa? Manusia purba Homo sapiens atau Homo Wajakensis. Homo Wajakensis. Jadi dari materi-materi tadi. Kemudian jadi dari sekian materi kita, kalau kita simpulkan atau kita ini kembali bahwa dari berdasarkan teori itu sendiri itu adalah diperkuat oleh apa tadi, teori-teori Nusantara, teori Afrika yang tadi dipakai di dalam materi kita. Kemudian jenis manusia purba yang ada di Indonesia adalah selain yang tadi kalian sudah sampaikan, ada juga yang jenis manusia purba yang pertama adalah Meganthropus, kemudian Pithecanthropus, kemudian Homo sapiens. Perkembangan manusia itu ada tahapan-tahapannya, dari masa berburu
berpindah-pindah tempat, kemudian dia membagi suatu apa? Dan yang terakhir yang di materi kita, kehidupan masyarakat mulai dari yang tadi berpindah-pindah tempat, kemudian mendiami satu tempat, kemudian dia mulai membagi kelompok kerja, kemudian dia perempuan saja ada, wanita tinggal di dalam rumah. bertempat tinggal di rumah, di gua-gua, kemudian laki-laki mencari makan dulu, seperti itu ya. Jadi itu adalah tahapan-tahapan perkembangan manusia. Manusia praksara berdasarkan asal usul Nenek moyang. bangsa Indonesia. Saya mau tanyakan ke kalian, dari pembelajaran kita pada hari ini, mungkin ada kekurangan dari Bu Guru, dari cara menyampaikan materi, dari cara Bu Guru, metode Bu Guru. Mari kita sama-sama memperbaikinya dengan sama sampaikan ke anak-anakku sekalian bahwa dalam belajar mengajar perlu keaktifan ya, yang satu aktif, kemudian kedua dalam mengerjakan tugas satu harus betul-betul dikerjakan ya, seperti itu, kekompakan secara khusus kalau diskusi kelompok seperti ini. Jadi kekompakannya harus ditingkatkan, kemudian kebersamaannya, keaktifannya itu dari Bu Guru. Nah itu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan berjumpa lagi pada tanggal 14 dengan materi masih lanjutan dari ini, namun kita akan membahas tentang rempah-rempah. Rempah-rempah itu nanti kalian akan bawa, nanti saya tunjuk, ada yang bawa pala, ada yang bawa cengkeh. Itu saya jelaskan. Pasti ada yang belum tahu toh? Ya. Nah itu nanti kita akan membahas tentang rempah-rempah untuk pertemuan minggu depan pada tanggal 14 nantinya. Oke?